Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Iskandar MPD selaku dosen dan kepada Bapak Muhammad Nur Hadi SPD MPD selaku asisten dosen dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Perencanaan Inovasi Pendidikan dan beberapa model inovasi pendidikan. Baik, sebelum dimulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Liani Hapsiah dengan NPM 2050619 selaku pemateri kedua. Yang kedua ada Winda Widya Stuti dengan NPM 20506.001 selaku pemateri keempat. Yang ketiga ada Anggia Lukita Dewi dengan NPM 2050625 selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003 selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Baik, materi yang pertama di sini ada pengertian inovasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru lagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya, di sini ada tujuan inovasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Liani Hapsiah dengan NPM 2050619 selaku pemateri kedua. Untuk Liani kami persilahkan. Saya Liani Hapsiah Brilian dengan nomor NPM 205060019 akan menjelaskan materi berikutnya. Tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Faktor-faktor yang mesti diperhatikan dalam inovasi pembelajaran antara lain 1. Guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Yang kedua ada siswa. Siswa merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa dididik oleh pengalaman belajar mereka, dan kualitas pendidikannya bergantung pada pengalamannya. Kualitas pengalaman-pengalaman, sikap-sikap, termasuk sikap-sikapnya pada pendidikan. Yang ketiga ada materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada sarana inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan ialah 1. Guru. Dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Yang kedua ada siswa. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum memegang peranan penting yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Yang keempat ada fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan ditetapkan.
Yang kelima ada lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan, masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak terlibat dalam pendidikan. Saya Anggia Lukita Dewi akan melanjutkan menjelaskan materi tentang komponen dasar inovasi pendidikan, yaitu yang pertama ada inovator, yang merupakan komponen yang utama dalam proses inovasi, di mana inovator memegang peranan penting dalam melaksanakan inovasi. Yang kedua ada inovasi. Inovasi di sini adalah adanya permasalahan yang akan dipecahkan. Yang ketiga, komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi mengenai inovasi dari seorang ke orang lain. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan menurut Hasbullah tahun 2001 ada 4, yaitu yang pertama, visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia-manusia sebagai makhluk yang dapat mendidik dan harus dididik, akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Adanya faktor pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Banyak masalah-masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin cepat jalannya. Selanjutnya yaitu model inovasi pendidikan. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada organisasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Yang ketiga, model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi, inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLEAR. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Selanjutnya ada model-model inovasi pendidikan yang berkembang. Yang pertama, top-down innovation. Pengertian top-down inovasi. Top-down inovasi adalah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan efisiensi waktu, dan sebagainya. Inovasi ini diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan apa yang menurut atasan itu baik untuk kepentingan bawahannya. Selanjutnya, kelebihan top-down. Kelebihan top-down yaitu yang pertama, kesempatan untuk memperoleh pendidikan merata merupakan salah satu kelebihan yang melekat pada top-down inovasi. Yang kedua, dalam top-down inovasi juga menerapkan sistem yang terstruktural, sehingga dapat menggunakan waktu seefisien dan efektif mungkin. Yang ketiga, adanya standar pengajaran sebagai tolak ukur ketuntasan belajar siswa menjadi salah satu kelebihan dari top-down inovasi. Yang keempat adalah ujian dilaksanakan serempak. Dengan begitu akan mengurangi kecurangan dalam adanya evaluasi belajar atas ketercapaiannya kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah. Dan yang kelima, adanya
monitoring dari pemerintah atau Depdikna yang menjadi kelebihan top-down inovasi. Kekurangan top-down. 1. Terbatasnya kreativitas guru dalam hal pengembangan pembelajaran sesuai dengan tingkat berpikir guru. 2. Terjadinya kekacauan dalam ujian yang diadakan secara serempak. 3. Ketidaksesuaian antar kebijakan pemerintah dengan kompetensi yang dimiliki oleh sekolah karena sumber daya alam yang dimiliki masing-masing sekolah berbeda, sesuai dengan lingkungan didirikannya sekolah tersebut. 4. Peran guru yang hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalan proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. 5. Tujuan utama dari program tersebut yang hendaknya akan dikirimkan kepada peserta didik tidak terwujud dikarenakan pemerintah pusat tidak begitu memahami hal-hal yang diperlukan oleh peserta didik secara SDM dan SDA yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. 6. Keterbatasan fasilitas dan finansial bagi daerah yang terpencil untuk standar pendidikan yang berlaku menjadi salah satu kekurangan dari top-down innovation. 7. Perbedaan SDM dan SDA di setiap daerah didirikannya sekolah. 2. Bottom up. Pengertian bottom up. Bottom up innovation merupakan model kebalikan dari model top-down innovation. Inovasi ini timbul karena hasil ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model strategi inovasi ini lebih bersifat empirik, rasional. Kelebihan bottom up. Yang pertama, guru lebih bebas dalam mengeluarkan ide-ide cemerlangnya. Bahkan pembelajarannya lebih beraneka ragam dan inovatif. Misalnya, dalam suatu pembelajaran, guru menempelkan di papan atau ditayangkan melalui media atau PowerPoint. Yang kedua, pemerintah tidak perlu bekerja keras karena di sini ada peran para guru dan juga peran masyarakat luar yang banyak mengambil peran tersebut. Kekurangan bottom up. 1. Guru tidak mempunyai tolak ukur ke depan. Contohnya, guru hanya memberikan materi seperti biasanya saja, tanpa ada perkembangan yang lebih baik lagi. 2. Susahnya mencapai kesepakatan bersama karena ide yang dilontarkan berbeda-beda. Misalnya saja, guru ingin memberikan strategi pembelajaran dengan kooperatif skrip, tetapi pimpinan tidak memberikan izin dengan pembelajaran tersebut. Pimpinan menginginkan pembelajaran yang ada di KTSP dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Pemerintah tidak begitu berarti karena perannya tidak begitu besar. Misalnya saja, pemerintah hanya berdiam diri, tidak ikut serta dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Petunjuk penerapan inovasi di sekolah. 1. Buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. 2. Gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. 3. Gunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. 4. Gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penerapan inovasi. 5. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. 6. Gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. 7. Buatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan.
8. Menerima tanggung jawab pribadi. 9. Usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif, mantap, dan konsisten untuk menjawab tantangan. 10. Usahakan mencari jawaban atas berbagai macam pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Pentingnya guru mempelajari inovasi pendidikan. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan mesti dilakukan oleh guru. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka kita sebagai calon guru sebaiknya dapat belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Suasana pembelajaran seperti itu dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu dan guru juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Kesimpulan, jika dilihat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inovatif memiliki karakteristik yang khas. Di antaranya, guru memiliki keinginan untuk melakukan perubahan, pemahaman, dan keterampilan untuk mencapai tujuan. Memahami benar apa faktor-faktor penunjang, menggunakan strategi atau metode melaksanakan perubahan, dan mengevaluasi ketercapaian tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. Baik, sesi selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan dilakukan di Zoom meeting atau di forum diskusi di LMS. Baik, sesi yang terakhir yaitu sesi penutupan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.